وقل رب زدني علما. Surat Al-Baqarah adalah surat yang seluruh ayatnya Madaniyah. Ayatnya surat Al-Baqarah berapa? 286. Apa yang dimaksud ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah atau surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Ini dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat-surat yang turunnya sebelum hijrah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena waktu itu Rasulullah SAW domisilinya masih di Makkah. Walaupun ada surat-surat yang mungkin turunnya di luar Makkah, tapi karena kebanyakan turunnya di Makkah, maka suratnya disebut Makkiyah. Kemudian surat-surat yang turun setelah hijrahnya Nabi disebut surat Madaniyah. Kenapa pula disebut Madaniyah? Karena mayoritas turunnya di kota Madinah, walaupun sebagian turunnya di luar Madinah, seperti ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Turunnya di mana itu? Di Arafah. Tapi juga tetap disebut Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Kemudian terkadang dalam surat Makkiyah terdapat beberapa ayat yang Madaniyah. Begitu juga dalam surat-surat Madaniyah terkadang ada ayat-ayat yang Makkiyah. Adapun surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah dan seluruh ayatnya Madaniyah. Kalau saya ditanya, apa ciri-ciri atau karakter dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah, ciri-cirinya seperti apa? Surat-surat Makkiyah memiliki banyak ciri. Di antaranya adalah yang pertama, ayatnya pendek-pendek. Kalimat-kalimatnya tegas, keras, dan ringkas. Contoh, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayatnya pendek-pendek, kalimatnya tegas, ringkas. Kemudian yang kedua, banyak fokus pada dakwah tauhid, mengajak ibadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Adapun caranya yang paling banyak adalah dengan menjadikan rububiyahnya Allah yang diakui oleh umumnya orang kafir sebagai dalil, sebagai hujjah untuk mewajibkan mereka beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, banyak cerita tentang hari akhir, cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Kenapa tuh? Karena umumnya yang dihadapi adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, nggak percaya dengan surga, neraka. Kemudian yang keempat, banyak cerita tentang nabi-nabi terdahulu dan bagaimana hubungan mereka dengan umatnya, mulai dari Nabi Nuh yang didustakan oleh kaumnya, kemudian Nabi Hud yang didustakan oleh kaumnya, dan seterusnya. Kemudian biasanya diakhiri dengan siksa yang menimpa kepada kaumnya atau orang-orang kafir dulu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah
di dalamnya terdapat pembicaraan tentang kebiasaan buruknya orang-orang musyrik yang mereka lakukan dengan alasan warisan, tradisi nenek moyang. Contohnya apa? Kebiasaan mereka menganggap anak perempuan sebagai aib. Kalau punya anak perempuan, bahkan sampai tega menguburnya hidup-hidup. Kebiasaan mereka makan harta anak yatim, semena-mena terhadap anak yatim, dan seterusnya. Nah, kemudian ditunjukkan solusinya atau gantinya yang baik itu bagaimana. Misalnya tadi masalah mengubur anak atau membunuh anak. Banyak yang beralasan karena takut melarat. Anak perempuan ini nggak bisa diandalkan untuk membantu kerja, untuk bantu cari maisha. Ditegaskan, nahnu narzuqukum wa iyahum. Harus yakin bahwa yang memberi rizki kepada anak, kepada orang tua itu adalah Allah. Semua ada jatahnya masing-masing. Yang biasanya semena-mena dengan hartanya anak yatim juga begitu. Gak boleh sembrono dengan hartanya anak yatim. Kalaupun ada yang merasa butuh karena kondisi ekonominya lemah misalnya, diperbolehkan, tapi dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Kemudian hartanya dikelola supaya tidak habis. Kemudian yang berikutnya cirinya adalah panggilan-panggilan dari Allah kepada hambanya dengan kalimat ya ayyuhan nas. Kemudian ciri-ciri surat Madani seperti apa? Ciri yang pertama, ayat-ayatnya panjang, kalimatnya lembut, dan isinya rinci. Kenapa kok bahasanya lebih lembut? Karena turunnya kepada orang-orang yang mayoritas sudah iman, sehingga mereka mayoritas sudah siap menerima apa saja yang diturunkan oleh Allah, sehingga bahasanya jadi lembut. Yang kedua, banyak merinci tentang hukum-hukum syariat. Cara wudu bagaimana, cara puasa seperti apa, hadnya orang yang mencuri bagaimana, hadnya orang yang zina bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah perintah jihad. Itu adanya di Madinah. Di Mekah nggak ada perintah jihad. Kemudian berbicara tentang orang-orang munafik. Karena adanya orang munafik itu di mana? Di Madinah. Kapan tuh? Setelah perang Badar. Kemudian yang selanjutnya adalah berisi bantahan-bantahan kepada ahli kitab, pada orang Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena Nabi berhubungan langsung dengan orang Yahudi Nasrani ya di mana? Di Madinah. Kalau di Mekah yang dihadapi oleh Nabi siapa? Kafir Quraisy, orang-orang musyrik dari Arab. Kemudian ciri yang berikutnya adalah panggilan-panggilan yang ada dalam surat Madaniyah, yaitu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Beberapa cirinya. Mungkin kalau diteliti masih ada ciri-ciri yang lain. Surat Al-Baqarah itu memiliki beberapa keutamaan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya yang pertama adalah sebagai pengusir setan. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya gimana? Rumah tidak pernah dipakai sholat sunnah, tidak pernah
dipakai baca Quran. Nah, rumah seperti itu seperti kuburan. Kuburan itu biasanya tempat nginepnya siapa? Jin-jin, setan-setan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh setan. Tapi kalau rumah gak pernah dipakai baca Quran, gak pernah dipakai sholat sunnah, akan jadi rumahnya setan. Atau rumahnya akan gelap seperti kuburan, gak ada cahaya. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in sanama. Segala sesuatu itu punya punuk. Apa sih punuk itu? Sesuatu yang paling tinggi. Wa inna sanamal Qur'anil Baqarah. Punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi laylatan lam yadkhulhu syaitanu thalatha layal. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya satu malam, jadi satu malam dia membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Kemudian keutamaan yang kedua, surat Al-Baqarah akan menjadi pembela bagi penghafalnya dan orang yang mengamalkannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi pensyafaat bagi ahlinya pada hari kiamat. Akan mensyafaati orang yang menghafal dan mengamalkannya pada hari kiamat. Iqra'u az-Zahrawain fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatan. Bacalah surat Az-Zahrawain, 2 surat yang bersinar terang. Maksudnya apa itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena kedua surat ini besok di hari kiamat akan didatangkan dengan wujud seperti 2 awan, 2 mendung. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf. Atau keduanya itu seperti 2 kelompok burung yang berbaris. Yuhajjani an ahlihima yaumal qiyamah. Keduanya akan membela kepada ahlinya. Siapa ahlinya itu? Orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan isinya pada hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda, Iqra'ul Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Hafalkanlah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sebab menghafalkan surat Al-Baqarah itu barakah. Banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Wa tarkuha hasrah. Meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian, penyesalan. Kenapa? Ada barakah yang banyak dalam surat itu yang dia tidak dapatkan. Wala tastati'uhal batalah. Dan tukang-tukang sihir tidak akan bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Maksudnya gimana? Ketika orang itu rutin membaca surat Al-Baqarah, di rumah itu rutin dibacakan surat Al-Baqarah, sihir tidak akan bisa masuk. Bahkan yang ketiga, surat Al-Baqarah di hari kiamat akan menjadi pembela yang paling depan. Bagi siapa? Bagi penghafalnya, bagi yang mengamalkannya. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bih. Hari kiamat
Al-Quran akan didatangkan bersama ahlinya. Siapa yang dimaksud ahlinya? Bukan hanya hafal toh yang dimaksud ahlinya, adalah alladzina kanu ya'maluna bih, orang-orang yang mengamalkannya. Taqaddumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Di depan mereka ada surat Al-Baqarah dan Ali Imran jadi pembelanya. Maka Rasulullah SAW menganggap orang hafal surat Al-Baqarah saja itu sudah prestasi besar. Karena Rasulullah SAW akan mengutus pasukan dalam jumlah besar, mengirim pasukan dalam jumlah besar. Kemudian pasukan yang mau diutus ini oleh Nabi dites bacaannya satu-satu, suruh membaca hafalannya, masing-masing suruh membaca hafalannya. Sampai akhirnya ada satu anak muda, dia paling muda dalam rombongan itu, oleh Nabi disuruh membaca ayat-ayat yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan? Dia mengatakan, saya hafal surat ini, dan surat ini, termasuk surat Al-Baqarah. Itu dia menyebut surat Al-Baqarah, Nabi bertanya, benar kamu hafal surat Al-Baqarah? Dia menjawab, iya Nabi, saya hafal surat Al-Baqarah. Itu dia bilang, iya Nabi, saya hafal surat Al-Baqarah. Nabi langsung bersabda, idhab fa'anta amiruhum. Berangkatlah, amirnya pasukan ini, komandan pasukan ini adalah kamu. Apa alasannya? Karena dia yang paling banyak menghafal Al-Qur'annya dan dia hafal surat Al-Baqarah.